Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pembahasan perbandingan trigonometri. Ini adalah video pertama, video dasar. Silakan dikuasai supaya lancar ke depannya. Baik, perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri. Tri itu 3, gono itu sisi atau segi, metri itu ukuran. Jadi secara sederhana, perbandingan trigonometri sebetulnya kita akan mempelajari perbandingan ukuran sisi-sisi segitiga. Dalam hal ini segitiga siku-siku. Sederhananya demikian. Nah, karena kita akan mempelajari perbandingan sisi dalam segitiga, segitiga itu kan ada 3 sisinya. 1, 2, 3. Ya. Yang kita pelajari adalah segitiga siku-siku. Nah, siku-siku itu artinya membentuk sudut 90 derajat sini kan. Ya, ini siku-siku artinya. Nah, di sini sisi miring. Jadi ada yang lurus, menyiku, ada di depannya adalah yang miring. Ya. Misalkan di sini sudut alfa. Sudut alfa. Nah, ini sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga. Kita akan bandingkan ketiga sisi ini. Perbandingan apa yang kita dapat? Ya, pertama kita bandingkan A dengan C misalkan. Ya, 1 kita dapat perbandingannya. Kemudian mana lagi yang bisa kita bandingkan? Banyak ya, ada 6 perbandingan sisi. A sudah dengan C. Sekarang B dengan C. Ya, kemudian A dengan C udah, B dengan C udah, tinggal A dengan B. Ya kan? Seperti itu. Ini 3 perbandingan. Kemudian A berbanding C, C berbanding A juga sama saja kan perbandingan. Artinya membandingkan sisi ini dengan sisi ini. Kemudian di sini B banding C, C berbanding B. Di sini A berbanding B, dibalikan jadi B berbanding A. Ya, ada lagi nggak silahkan. Ya, tidak ada ya, hanya 6 kemungkinan ini. Jadi dalam sebuah segitiga siku-siku, ketiga sisinya bisa kita bandingkan. Bandingkan tuh kita bagi lah. Ya, 2 sisi kita bagi. A dibagi C atau C dibagi A juga sama. Nah, ada 6 perbandingan. Diberilah nama seperti itu. Ya. Perbandingan A per C itu sinus. Ya. Kemudian B dibanding C itu adalah kosinus. Ini adalah tangen alfa. Ya, nanti lama-kelamaan akan akrab dengan istilah ini. Kemudian yang ini dinyatakan sebagai kosekan. Ini dinyatakan sebagai sekan. Ini dinyatakan sebagai kotangen. Seperti itu. Tinggal kita berusaha untuk mengingatnya, mempermudah mengingatnya. Ya. Sinus alfa. Baik. Sinus alfa. Nah, sinus alfa berarti sudutnya di sini kan? Kita punya segitiga siku-siku yang memiliki 3 sisi. Kita kasih nama dulu supaya gampang mengingat. Karena sinus itu bukan bahasa Indonesia. Jadi kadang-kadang kita akan repot juga mengingatnya. Di sini segitiga siku-siku itu ada yang tegak, ada yang miring. Ya, yang miring itu sangat gampang. Ini ada tanda di sini, artinya di sini tegak, di sini tegak. Ya, tidak miring. Tegak itu kan tidak miring. Berarti ini sisi ini kan, ini sisi ini. Menunjukkan bahwa sisi ini tegak, sisi yang ini tegak, berarti yang miring hanya ini. Begitu. Gampang kita menentukan sisi miring. Kemudian 2 sisi yang lain kita kasih nama juga. Nah, ini samping ya, samping. Jadi kita fokusnya ke alfa dulu. Sudutnya kan yang dipantau di sini. Di sini kalau dihubungkan ini ya, kaki sudut ya. Kaki sudutnya, sudut pertama adalah miring, ya kan? Yang miring ya, karena tidak ada tanda siku-siku, berarti miring dia. Kemudian yang satu lagi samping. Kan di samping sudut ya. Yang ini disebut depan. Ya, depan itu di depan sudut. Kalau kita tarik ya, ini seperti mata. Kalau kita lihat ini misalkan mata kita, ini kan kita lihatnya ke depan. Nah, ke depan ini menyentuh atau memandang sisi ini. Ya, jadi sangat gampang. Ada yang miring ya, karena tidak tegak. Kemudian ada yang di samping karena memang di samping sudut ya, dikenai lambang ini nih, dikenai garis ini ya, kurva lengkung ini. Jadi miring dan samping. Kemudian yang satu lagi depan. Itu untuk mempermudah nantinya. Yuk, ada miring, ada samping, ada depan. Sinus itu adalah depan dan miring.
Sinus itu depan, ya. Makanya penyakit sinusitis itu ada di depan, ya, di depan hidung kan, hidung depan itu sinus, ya. Sinus itu depan dibagi miring, seperti itu, atau kita singkat demi. Nah, ini untuk jembatan keledai disebutnya ya, demi, depan miring. Kemudian perbandingan kedua adalah kosinus. Kosinus alfa itu B per C. B dibanding dengan C, samping dibagi dengan miring. Atau sami. Kemudian tangen alfa adalah depan dibagi samping. Ya, depan dibagi samping atau A dibagi B, desa. Jadi ini sering disenandungkan ya. Demi sami desa. Demi sami desa. Seperti itu. Kangen ke desa. Tangen ke desa. Gitu ya. Kosinus. Ya. Kosinus. Ko itu teman. Untuk mengingatnya, berarti harus sama-sama. Sami. Ya. Atau punya teman namanya sami. Ya. Atau punya kos-kosan yang sami. Gitu ya. Dengan sami. Begitu. Kalau Sunda, sami itu sama. Ya, kalau misalkan ini bisa nama orang sami teman ya. Kosinus itu sami. Silakan saja bagaimana cara mengingatnya. Seperti itu. Sinus demi ya. Demi sami desa. Yang tiga lainnya itu hanya dibalik saja. Ya, hanya dibalik saja. Kalau sinus pasangannya adalah dengan kosekan. Ya. Kosekan. Tinggal dibalikan saja miring dibagi depan. Kemudian yang ini adalah sekan, ya. Yang ini adalah kotangen. Ya. Jangan bingung dulu di sini, nanti juga lama-kelamaan akan akrab sendiri. Yang jelas yang gampang mengingat adalah tangan pasangannya dengan kotangen. Karena sama-sama ada kata tangannya. Tangan A per B, kotangen B per A. Begitu. Nah, kalau diperhatikan cara mengingatnya lagi, lihat pola. Di sini tidak ada huruf C, di sini tidak ada huruf C. Temennya muncul huruf CO. Temennya muncul huruf CO. Nah, kalau kosinus di sini sudah ada CO di awal, maka temennya bukan CO lagi, tapi CO-nya dihapus. Seperti itu. Itu untuk mengingat ya. Misalkan kosekan itu temennya siapa? Kebalikan dari siapa? Kosekan. Pasti bukan kosinus karena sudah ada CO. Pasti dengan sinus. Seperti itu ya. Jadi kalau di sini tidak ada CO, temennya jadi CO. Kalau sudah ada CO, temannya tidak ada di CO. Kemudian di sini tidak ada CO, temannya ada CO. Ya, jadi di sini hanya seperti itu saja. Sekan, ya. Sekan. Kadang-kadang ada yang jahil mengingatnya adalah setan begitu ya. Kok setan begitu. Ya. Dan seperti itulah, itu cara mengingat saja, dipersilakan saja. Ya. Kita terapkan ke dalam contoh sederhana dulu. Tentukan semua perbandingan trigonometri dari segitiga siku-siku ini. Sangat gampang, di sini sudutnya, berarti kita fokus dulu ke sini. Ya. Ada tanda di sini siku-siku, berarti yang ini miring. Karena yang di depan segitiga tanda siku-siku ini berarti dia tidak tegak. Artinya yang miringnya itu 5. Seperti itu. Kemudian, ya, di sini ada dihubungkan kan sudut itu kan. Miring itu di sini pasti samping, di samping sudut. Ya, kemudian yang ini pasti depan sudut. Seperti itu. Sehingga perbandingan trigonometri ada 6. Sinus itu, ingat sinus itu demi. Ya, depan miring. Depannya adalah 3, miringnya adalah 5. 3 per 5. Hanya ini saja sebetulnya jawabannya. Sinus itu 3 per 5. Kemudian kosinus. Kosinus itu sami. Ya, kos. Kalau bahasa Sunda, kos itu seperti sami. Ya, kos. Ya, kawas kos. Kos itu sami. Yaitu bahasa Sunda. Sehingga gampang. Kos sami seperti itu ya. Kos kos nu pinter wae nah itu. Seperti orang yang pinter aja misalkan. Kos itu bahasa Sunda, kos itu sami. Sami itu samping dan miring ya. Sampingnya itu 4, miringnya 5. Jadi 4 per 5. Kalau tangen itu desa ya, desa, kangen ke desa. Desa itu depan dan samping. Depannya 3, sampingnya 4. Ya, seperti itu. Untuk temennya, ingat kalau tidak ada co, berarti muncul di sini co. Cosekan. Ya.
cosekan. Ya, kosetan seperti itu. Balikan 5/3, kemudian sini sudah ada co, berarti jangan ada co lagi, tinggal sekan. Ya, 5/4 yaitu miring per samping. Kemudian tangan karena tidak ada co, jadi co tangan. Samping dibagi depan, berarti 4/3. Demikian. Nah, kadang di buku suka disingkat tidak selengkap ini, tidak disebut sinus. Tapi sinus disingkat menjadi sin. Tidak apa-apa. Kemudian cosinus disingkat jadi cos. Kemudian tangan ditulis disingkat menjadi tan atau tg. Ya, jadi di buku bisa aja seperti ini dan sering maksudnya. Kemudian cosekan ditulis sekosek aja. Kemudian sekan ditulis sek aja. Kemudian kotangan ditulis kotan atau ctg. Ya, nanti kita akan bentuk-bentuk yang singkat ini saja. Ya, untuk di awal kita lengkap. Contoh 2. Tentukan semua perbandingan trigonometri dari segitiga siku-siku ini. Nah, segitiga siku-siku bisa dalam bentuk apapun. Ya, misalkan ini bentuknya kan tidak seperti tadi ya. Ya, tidak masalah. Yang jelas sudut mana saja yang kita tinjau, sudutnya ini. Ya, sudut yang kita tinjau itu memiliki ini kan, ya, kurva ini ya sebagai simbolnya, artinya yang samping ada di sini, yang nempel. Samping itu bisa ini atau bisa ini peluangnya. Seperti itu kan? Ya. Tapi kita lihat kalau yang ini ada tandanya siku-siku. Berarti dia bukan miring maksudnya. Ya, ini ada siku-siku, berarti dia bukan miring. Berarti yang miring tuh yang ini, ya, yang sisi yang satu lagi. Berarti yang ini sisi samping. Seperti itu, yang ini depan. Perbandingannya sinus, ya, sambil mengingat sinus itu adalah ya demi berarti 5/13. Kemudian cosinus itu cos, sami, ya, samping miring 12/13. Tangan ke desa, depan samping, berarti 5/12, ya. Untuk yang lainnya tinggal dibalik saja, 13/5. Kemudian untuk sekan 13/12. Kemudian untuk kotangan 12/5, seperti itu. Kita simak contoh 3. Nah, jangan kaget dengan soal seperti ini. Ya, ini soalnya sama saja sebetulnya, cuma digabung. Ada sudut alfa, ada sudut beta. Ini disebut dengan beta, huruf B, tapi ada panjang sedikit. Beta dibacanya. Ini seperti huruf A, tapi ininya agak panjang sedikit, ya. Baik, disebut alfa. Ya. Semua perbandingan trigonometri untuk sudut alfa. Nah, untuk memudahkan, satu persatu saja, beta jangan dulu ditinjau, alfa saja. Sehingga seperti ini saja, alfa saja dulu, betanya hilangkan dulu. Sehingga kita dapat menentukan sisi-sisinya dengan gampang. Ya, fokus ke sudutnya, berarti sisi ini dan sisi ini. Ya, sisi ini, karena ada siku-siku di sini, berarti bukan miring. Berarti yang miring sisi yang ini. Seperti itu, kemudian sisi yang ini pasti samping, karena samping sudut. Yang ini pasti depan, seperti itu. Ya, trigonometrinya silakan di pause dulu, kemudian dicoba, cocokkan jawabannya. Ya, tidak akan diterangkan lagi karena sudah jelas seperti itu. Silakan di pause saja, kemudian cocokkan jawabannya. Seperti itu. Ya, 4/5, kemudian 3/5, 4/3. Kemudian ini tinggal dibalik saja. Seperti itu. Nah, yang nomor 2, sudut B, alfanya dihapus begitu. Sehingga kita gampang menentukan mana miring, mana samping. Ya. Sudutnya kan di sini kan? Ya. Sisi ini, ya, sisi ini kita tidak menemukan bentuk siku-siku, berarti ini miring gitu. Ya, yang ini kita menemukan siku-siku, berarti dia samping. Ini berarti depan. Kemudian lakukan hal yang sama, silakan di pause dulu, kemudian cocokkan jawabannya.
sambil mengingat sinus, kosinus, tangen seperti itu. Silakan ditulis saja. Ya. Yuk, berarti sinus beta itu demi berarti 3/5, kemudian kosinus itu sami berarti 4/5 dan tangennya itu adalah desa berarti 3/4. Ya. Dibalikan untuk kosek ya. Kosek, nah di sini sudah mulai kita singkat ya. Sin, kos, tang. Kosek, sekan ya, tinggal dibalikan, sek ya, ditulisnya, kemudian cotan ya, cotan B adalah 4/3 ya. Ini biasanya ditulisnya bukan tan, bukan tang, biasa juga ditulis dengan tan saja ya di dalam buku kalian. Yuk, sekarang kita akan lihat bagaimana variasi soalnya. Variasi soal pertama adalah tidak diketahui salah satu sisinya, panjangnya tidak diketahui. Ya, tentu saja menjawabnya berarti kita harus mencari dulu. Dan namanya segitiga siku-siku, kapanpun menemukan segitiga siku-siku, kita ingat Pitagoras. Ya, sisi miring adalah sisi yang paling panjang, selalu begitu. Miring itu paling panjang. Sehingga namanya paling panjang, dia harus lebih panjang dari sini, dia harus lebih panjang dari sini, artinya dijumlahkan. Ya, itu untuk mengingatnya. Ini depan, ya kan? Depan, kemudian ini samping, ya, karena sudutnya di sini, samping, berarti di sini kan miring, ya. Cari dulu miringnya, karena miring belum diketahui. Ingat, miring itu paling panjang, berarti jumlahkan. Jumlahkan antara kuadrat ini. Rumus Pitagoras kan? 6 dikuadratkan, kemudian 4 juga dikuadratkan. 6 kuadrat, 36, 4 kuadrat, 16. Tinggal dijumlahkan biasa, kita dapat akar 52. Kalau tidak bisa disederhanakan, cukup saja demikian. Sehingga ini adalah akar 52. Seperti itu. Kalau bisa menyederhanakan, silakan ya. Misalkan mendapatkan akar 16 jadi 4, begitu. Itu silakan. Ya. Baik, untuk taraf ini cukup seperti ini. Yuk, sehingga jawaban kita kosinus alfa, ingat cos itu sami kan? Cos itu sami berarti 4 per akar 52. Hanya seperti itu saja. Kosekan. Kosekan itu kebalikan dari apa? Kebalikan dari sin. Karena di sini udah ada co, berarti kebalikannya sin, ya kan? Kosekan itu kebalikan dari sin. Kalau sin itu adalah depan per miring, kalau ini berarti miring per depan. Ya. Kemudian kotangen. Kotan itu ingat tangen, berarti tangen itu adalah depan per samping. Kalau kotangen samping per depan. Ya, samping per depan 4/6. Ini jawabannya. Untuk contoh nomor 5, itu mirip dengan contoh tadi, hanya saja yang tidak diketahuinya bukan miring. Ya. Beta sudutnya di sini ada kaki-kaki sudutnya. Ya. Yang ini karena ketemu dengan simbol siku-siku berarti dia tidak miring. Yang ini berarti yang miringnya. Ya, ini miring, ini samping, kemudian ini pasti depan. Seperti itu. Yang tidak diketahui ini. Ya, ingat, miring itu selalu paling panjang. Didapat dari penjumlahan dua sisi lainnya. Berarti kalau samping tidak mungkin lebih panjang dari miring. Jangan dijumlahkan, karena kalau jumlahkan jadi membesar. Kalau untuk samping dan depan, selalu miring dikurangi. Karena miring itu selalu paling besar, berarti yang besar selalu dikurangi yang kecil. Ya, kapanpun miring diketahui, berarti harus dikurangi. Seperti itu. Ya, cari dulu sisi sampingnya, sangat gampang, berarti miringnya dikurangi. 5 dikuadratkan, kemudian 2 dikuadratkan. 5 kuadrat adalah 25, 2 kuadrat adalah 4. Kita mendapatkan akar 21, berarti samping itu akar 21. Ditanyakan sinus, sinus itu depan miring 2/5, tangen itu desa, desanya berarti depan samping 2 per akar 21. Kemudian sekan itu berarti kebalikan dari kosinus ya, karena di sini tidak cok, berarti kebalikannya dari kosinus ya. Kosinus itu adalah samping miring, berarti miring samping ya. Misa. Silakan diingat-ingat. Hanya ini jawabannya sebetulnya. Contoh 6, contoh terakhir, ini mirip dengan dua contoh sebelumnya, hanya saja di sini memuat akar. Tidak jadi masalah.
Di sini kaki sudutnya ada yang miring dan ada yang tidak miring. Yang tidak miring disebut samping, yang miring disebut miring. Seperti itu, berarti di sini depan. Tidak diketahui depan, ingat, kapanpun miring diketahui, berarti miring dikurangi yang satu lagi. Sisi depan, miringnya 3 dikuadratkan, kemudian samping akar 7 dikuadratkan. Bagaimana kalau akar 7 dikuadratkan? Gampang, tinggal akarnya saja hilang, selesai. 3 dikuadratkan itu 9, kemudian akar 7 dikuadratkan, berarti akarnya hilang, otomatis, jadi 7. 9 kurangi 7 adalah 2. Kita dapatkan akar 2. Jadi depan itu akar 2. Sinus B itu demi, depan miring, berarti akar 2 per 3. Kemudian tangan itu desa, akar 2 per akar 7. Kemudian, udah ya, yang ditanyakan adalah sinus dan tangan. Hanya seperti itu saja. Itu pelajaran pertama di perbandingan trigonometri. Untuk memantapkan pemahaman, silahkan di-pause dulu, kemudian dicoba soalnya. Ada 4 soal yang harus dikerjakan. Silahkan dicoba, mudah-mudahan bisa. Selamat belajar.